Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang uang, saya kasih tips satu aja dulu. Penghasilan tidak terbatas itu lebih susah daripada pengeluaran tidak terbatas. Maka Bapak Ibu, saya kasih pesan ini dan Bapak Ibu tolong masukkan ke dalam hati baik-baik. Tidak seberapa penting penghasilan Anda, tidak seberapa penting pemasukan yang Bapak Ibu terima. Yang lebih penting daripada itu adalah seberapa besar kita bisa menyimpannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya tanya sama Bapak Ibu semua, dari hati Anda, kalau kita punya uang 5 juta sebulan, lalu kita keluar 7 juta, kira-kira kita tambah maju atau tambah kiri? Tambah kiri, betul nggak? Betul nggak? Ya, dan kiri itu sok nulari orang loh, betul loh Bapak Ibu? Ngutang, habis itu nggak bisa bayar, kita kan ketularan, betul nggak? Nah, tapi kita punya penghasilan 3 juta, tapi kita bisa simpan 1 juta. Mana yang lebih kaya? Yang penghasilannya 5 juta tapi keluar 7 juta? Yang 3 juta. Atau yang 3 juta bisa? Saya ulangi sekali lagi itu Bapak Ibu, dan saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu juga menyampaikan kepada anak-anak Anda. Tidak seberapa penting penghasilan yang Anda terima, tapi yang lebih penting daripada itu adalah seberapa besar Bapak Ibu bisa menyimpannya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kan Bapak Ibu tahu pengusaha Laksmi Mittal, itu dari India, pengusaha baja ya. Kita lihat, wah Laksmi Mittal itu barusan beli rumah harganya 100 miliar. Boros atau tidak? Boros. Tapi uangnya 150 belum pernah lihat kita. Nikmatin hidup kan. Uangnya 150 triliun, beli rumah 100 miliar, itu berapa persen? 0,1%. Boros atau hemat? Hemat! Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Akan ditaruh yang dikeluarin ya. Iya. Iya, penghasilan. Bapak Ibu semua, yang mau saya sampaikan kepada Anda sekali lagi adalah pada waktu Anda terima pemasukan, Bapak Ibu, ini rumus sukses yang paling sebenar-benarnya. Ilmu sukses paling sebenar-benarnya. Saya bicara tentang uang ini ya, karena uang ini bisa membuat orang jadi tambah jahat, bisa juga buat orang jadi tambah baik. Kayak Bu Eka ini jadi tambah baik, betul nggak? Kita doakan terus supaya rezekinya lancar. Amin. Ya. Pada waktu terima pemasukan, banyak orang seringkali langsung digunakan untuk pengeluaran. Setelah itu baru digunakan untuk impiannya dia. Oh, aku mau ini, mau naik haji, mau umroh untuk impianku. Terakhir, oh aku mau zakat, mau sodakoh. Saya tanya dulu, sodakoh itu tidak masalah jumlah, sodakoh itu masalahnya di mental. Betul. Sekarang banyak orang ini, saya mau sodakoh Pak, tapi nanti kalau saya sudah punya uang 10 juta, kalau saya sudah punya 100 juta gini. Ada yang 2,5%, ada 5%, ada 10%, tergantung kepercayaan Anda, betul nggak? Betul ya? Saya anggap 5% deh, anggap aja rata-rata lah, ya. Kalau sekarang punya uang 100 ribu, 5% bilang nanti tunggu 100 juta. 100 juta, 5%-nya itu berapa? 5 juta, betul? 5 juta itu bisa buat beli TV sepeda motor. Oh, 100 juta nanti dulu deh, belum kaya, tunggu 1 miliar. 1 miliar itu 5%-nya 50 juta. Rela nggak buat beli, bisa beli mobil itu satu. Bapak Ibu, banyak orang tidak bisa berhasil, kenapa? Karena rumus ini tidak tahu. Dalam piramida kalau digambar, habis terima pemasukan, jangan langsung buat biaya hidup. Hiduplah dengan sisa pemasukan. 1, 2, 3. Hiduplah, 1, 2, 3. Hiduplah dengan sisa pemasukan. Loh, betul ini Bapak Ibu saya sampaikan kepada Anda. Saya komit mau nabung setiap bulan 50.000 rupiah untuk bisa mengasah kapakku, misalnya di sana. Oke, setelah terima pemasukan, tabung 50.000 rupiah 1 bulan itu, atau 1.500 rupiah per hari, betul nggak? Potong dulu, sisanya buat hidup. Sisanya baru buat hidup. Loh Pak, tapi aku nggak bisa lihat TV dong Pak, nggak bisa berneset, ya nggak usah lihat TV. Loh Pak, tapi aku nggak bisa pakai AC Pak, ya nggak usah pakai AC. Pak, aku nggak bisa makan daging sapi, soalnya mahal sekarang Pak. Dia sudah makan tahu tempe telur. Saya pernah susah Bapak Ibu, 4 tahun. 4 tahun, untung 4 tahun. Dimana saya hanya makan, nggak bisa makan daging. Kalau lahir susah, itu enak ya Bapak Ibu ya. Lebih enak daripada begini. Lahir enak, susah, enak lagi. Nah, yang di susah tengah-tengah ini nggak enak. Bapak Ibu paham ya? Karena sudah pernah ngerasain enaknya.
makan KFC enak, betul nggak? Makan McDonald enak. 4 tahun jangankan KFC, McDonald, semua daging diharamkan oleh orang tua saya, tidak boleh. Kenapa? Karena bilang begini, pernah beli ayam, curi-curi, dibuang, dikasih orang lain. Sekali kamu makan ayam itu, kamu akan pingin 2 kali. Kita belum saatnya menikmati. Itu orang tua saya bilang. Jadi kalau sekarang saya, Bapak Ibu hidup membiasakan untuk hidup dari sisa. Bukan sisanya orang, bukan, ya. Sisa biaya. Loh, ini betul Bapak Ibu. Oh, cukupnya buat makan sayur. Ya sudah makan sayur, gak akan mati kok. Iya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, habis ini bilang sama istrinya, Ma, besok belanjanya dikurangi ya, Ma. Ma, kapok. Ngamuk tuh. Ngamuk. TV-nya 2, sisa 1. Listriknya cukupnya cuma bayarnya cuma 50.000. Ya sudah 50.000. Gak bisa pakai neon putih, pakai neon kuning. Bapak Ibu, inilah sebenarnya saya tadi dapat berita dari Bu Eka. Dulu bahkan untuk ke toilet pun pakai payung. Karena nggak ada atap. Apakah waktu itu memang tidak bisa bangun atap? Saya yakin bisa kalau dipaksakan, mungkin hutang, betul? Tapi apa? Belum saatnya. Belum saatnya menikmati. Bapak Ibu, saya mau semua orang di Organda yang hari ini minimal datang ke sini punya sebuah spirit. Belum saatnya menikmati. Setuju nggak Bapak Ibu? 1, 2, 3, belum saatnya. Belum. Sekarang ini berjuang. Yes. Ketua umum kita memberi contoh berjuang. Ini tempat-tempat didanai segala macam. Saya dengar luar biasa sekali. Ya, semua berjuang. Rumus yang paling besar sudah ada di kitab suci Al-Quran. Saya dapat ini dari rektornya Universitas Muhammadiyah, bahwa sesungguhnya tangan yang begini, tangan yang di atas jauh lebih mulia daripada tangan yang betul nggak Bapak Ibu? Yang paling bahaya itu kalau begini, itu nular. Loh betul loh, saya bilang. Saya ikut membangun masjid di dalam komplek perumahan saya. Saya termasuk yang mensodakokan paling besar. Saya bukan mau sombong kepada Bapak Ibu, bukan mau pamer. Pada waktu Lebaran, suatu ketika waktu Lebaran, Idul Adha, dibagikan kurban, betul? Saya dikasih. Saya bilang, maaf Pak, bukan hak saya. Kasihkan kepada mereka yang berhak. Bapak Ibu, karena saya tahu, walaupun saya non muslim, saya tahu apa daging kurban itu dan siapa yang punya hak ke sana. Tapi banyak orang yang pada waktu dapat itu, mumpung gratis, makan. Bapak Ibu semua, saya mau menyampaikan ini untuk mengetuk hati Anda bahwa semua orang di Organda tangannya begini, bukan begini, karena ini jauh lebih mulia. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Anda bisa lihat kalau tahun ini pada waktu Lebaran nanti, ya 5 bulan lagi kita Lebaran, betul? Ya, tahun ini begini bapaknya, tahun depan anaknya dibawa begini, tahun depannya lagi sak cucunya, sak cicitnya dibawa ini, betul nggak? Kalau orang Jawa bilang apa itu namanya, nyun, minta. Bapak Ibu semua, Anda adalah agent of change dari Organda yang hadir di pagi ini. Saya harap Bapak Ibu, satu orang mengimpartasi, berubah 5 orang di sekitarnya untuk memenuhi panggilan dari Allah. Tangan begini, bukan begini. Setuju nggak? Setuju. Sekarang semuanya tangannya begini coba. Bilang begini sama-sama. Tangan yang di atas. Tangan yang di atas. Jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Daripada begini. Mari ini terus. Mari ini. Kaki kali gak popo. Cari dewek. Cari sendiri. Berjuang. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Saya akan bagikan uangnya, uang kertas ya. Semua saya membagi, satu orang terima 5 lembar kertas ya. Satu orang hanya boleh terima 5 lembar kertas. Silakan. Satu orang hanya boleh terima 5 lembar kertas, tidak boleh lebih ya. Bapak Ibu, tolong saya disiapkan bolpen. Kalau Bapak Ibu tidak ada bolpen, bisa ambil. Kalau bawa bolpen bisa keluarin bolpennya. Kalau tidak ada, mohon Pak Tommy bisa siapin bolpen. Ya. Bapak Ibu hanya boleh pegang 5 lembar kertas. Kalau lebih kembalikan. Ya.
Lalu lebih kembalikan. Lebih dari 5 lembar haram. Kurang dari 4 haram. Ya. Harus 5, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Pancasila dong 5 ya. Saya ulang lagi. Hiduplah dengan sisa Yes. pemasukan. Satu ya. Hidup dengan sisa Hiduplah. Oke, bagus, mantap semua ya. Saya sudah menyampaikan salah satu cara orang bisa berhasil. Habis terima pemasukan bukan langsung untuk pengeluaran, terakhir baru untuk impian. Tapi orang terima pemasukan pertama untuk impiannya dulu, yang kedua baru untuk hidupnya. Kalau bisanya cuma beli CDMA bekas ya CDMA bekas. Kalau tidak bisa beli ya tidak bisa beli. Betul nih saya bilang Bapak Ibu semua. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang Anda tulis di kertas itu masing-masing kertas dengan angka 10 sampai angka 50. Ya. Lembar pertama 10, lembar kedua 20, lembar ketiga 30, lembar keempat 40, lembar kelima 50. Bisa? Ya. 10, 20, yang besar Pak, boleh yang besar? Tulis yang besar. 10, 20, 30, 40, dan 50 ya. Bisa 10, 20, 30, 40, dan 50 ya. Gitu. Bapak bisa pinjam bolpen di sebelahnya? Kalau sih ya. Ternyata udah dikomentarin nih Pak, kalau dia Oh iya. hebat ternyata ngetop sekali. Kayak si Bumi nge-tweet langsung dah. Mau ikut saya udah 15.000 soalnya sekarang. Karena ada yang ngikutin saya, dia punya 3.000 ngikutin saya 8.000. Kan pas saya tweet masuk ke bawah semua kan. Oh, mantap. Oke, sudah Bapak Ibu ya? Sudah semua ya? Nah, Bapak Ibu, dalam permainan ini begini. Kita akan meramal masa depan, betul? Di dalam tempat ini adalah bumi dan Bapak Ibu adalah manusia penghuninya semua, ya. Nanti kita akan berjuang dalam waktu yang sebentar. Bapak Ibu memperjuangkan untuk menjadi orang yang paling kaya di ruangan ini. Wah, ya caranya bagaimana? Ya, nanti Bapak Ibu akan jadi pelatihnya sendiri untuk teman-teman, ya. Caranya begini. Uang yang Bapak Ibu pegang, nanti Bapak Ibu boleh tukarkan dengan siapapun yang ada dalam ruangan ini. Ingat, menukar. Bukan ngambil loh ya. Kalau orang Jawa bilang bukan jupuk ya, tapi ngambil, gak nukar. Kalau nukar tuh begini. Bapak kasih 1, Bapak terima 1, betul ya? Kalau Bapak kasih 1, lalu terimanya 2, itu berarti curang. Betul nggak? Berarti itu ngambil, betul nggak? Ya. Kalau tukar kasih 1, ambil 1, betul? Jangan juga kasih lalu nggak minta, betul nggak? Ya, baik. Caranya begini nanti ngitungnya, ya. Pak, ngitungnya gimana Pak? Nanti angel ngitungnya, tenang nanti tak hitung loh, ya. Bapak Ibu begini, cara ngitungnya begini. Setelah tukar, setelah kita berjuang, nanti angka yang nanti ternyata sama itu akan dikalikan. Angka yang berbeda itu nanti ditambahkan. Saya tanya dulu sekarang. Sekarang uang yang Bapak Ibu pegang itu angkanya sama atau berbeda? Berbeda. Berarti ditambah atau dikali? Ditambah, betul? Kalau angkanya sama dikali, kalau angkanya berbeda ditambah. Berarti sekarang ini ditambah, betul? Berarti 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50. Berapa itu totalnya kira-kira? 150 rupiah, betul? Sekarang semua dilahirkan di dunia ini dengan adil. Yaitu apa? Allah kasih modalnya sama, yaitu 150 rupiah. Tadi saya tanya sama Bu Eka. Bu Eka itu dulu waktu lahir nangis atau tertawa? Oh nangis ya. Kita semua juga nangis semua ini.